Manusia sangat memperhatikan kadar kolesterol di dalam tubuh, karena dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Namun, sedikit yang memperhatikan masalah hati, padahal fungsi hati sangat berkaitan erat dengan indeks kolesterol. Hanya sepertiga dari kolesterol dalam tubuh diperoleh dari makanan, sementara 2/3 sisanya diproduksi oleh hati. Oleh karena itu, masalah pada hati juga dapat mengakibatkan perubahan kolesterol dalam darah. Kolesterol dibagi menjadi dua jenis, yaitu kolesterol lipoprotein densitas rendah, dan kolesterol lipoprotein densitas tinggi. Kolesterol lipoprotein densitas rendah sering disebut sebagai kolesterol jahat, karena dapat menumpuk di dinding arteri, dan menyebabkan aterosklerosis, yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Sebaliknya, kolesterol lipoprotein densitas tinggi disebut sebagai kolesterol baik, karena membantu membersihkan kolesterol lipoprotein densitas rendah dari arteri. Komplikasi fungsi hati dapat menghambat kemampuan organ untuk memproduksi atau membersihkan kolesterol, yang menyebabkan tingkat kolesterol menjadi abnormal. Penyakit hati yang paling umum adalah NAFLD. Ini memengaruhi sekitar 1/4 populasi, dan sering terjadi pada individu yang kelebihan berat badan, atau menderita diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa NAFLD berkaitan dengan gangguan lipid darah, dan metabolisme lemak. Sirosis hati. Penyebab sirosis hati termasuk alkoholisme, atau penyakit seperti hepatitis yang menyebabkan kerusakan hati dalam jangka waktu panjang. Sirosis hati meninggalkan jaringan parut di hati, menghambat fungsi metabolisme dasarnya. Obat-obatan. Obat-obatan dapat menyebabkan kerusakan hati yang parah, karena fungsi utama hati adalah metabolisme zat kimia dalam tubuh, sehingga rentan terhadap kerusakan oleh obat resep, obat bebas, dan obat rekreasi. Kerusakan hati bisa berlangsung beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun tanpa gejala. Anda perlu pergi ke dokter jika mengalami gejala berikut. Kulit dan putih mata menguning. Mudah lelah, lemah. Hilang nafsu makan. Pembengkakan perut. Mudah memar. Memiliki kebiasaan hidup sehat memiliki manfaat besar untuk melindungi hati. Makan seimbang. Berolahraga secara teratur. Tidur cukup. Menjaga emosi stabil. Minum air cukup. Berhenti merokok dan batasi konsumsi alkohol. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Berikut adalah vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk kesehatan hati. Vitamin A. Membantu dalam pembentukan dan pemeliharaan sel hati, melindungi hati dari kerusakan radikal bebas. Vitamin D. Mengurangi peradangan hati, melindungi dari pengaruh NAFLD. Vitamin Y. Melindungi hati dari kerusakan radikal bebas, meningkatkan masalah NAFLD. Vitamin B12. Membantu produksi sel darah merah, dan mempromosikan fungsi hati normal. Vitamin B9. Dapat mencegah kerusakan hati akibat alkohol. Zinc. Mengurangi kerusakan hati pada penderita hepatitis B. Selenium. Melindungi hati dari kerusakan oleh radikal bebas. Bantuan dari WeLive. Nutrisi di atas dapat diperoleh dari produk WeLive yang dibuat dengan teknologi biologi mutakhir dari Jerman, dan telah dipasarkan di 12 negara dan wilayah, memberikan kesehatan kepada jutaan individu dan keluarga. Pagi. WeTrition, WeOxy, WeNara. Sore. WeJust, WeLiti. Malam. WeJust, WeLiti. Sebelum tidur. WeTrition, WeOxy, WeNara. Catatan, WeJust, WeLiti, diseduh dengan 500 ml air, diminum perlahan. Mengurangi konsumsi bahan ini, nasi, gula, roti, dan minyak. Jika dilakukan dengan olahraga yang cukup, hasilnya akan lebih baik.